Baiklah anak-anak Miss, kita lanjut materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh yang akan kita kerjakan bersama, yaitu tentukanlah hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut ini. Sebelum kita mengerjakan soal-soal berikut ini, maka kita perlu mengetahui nilai tempat dari bilangan desimal tersebut. Nah, untuk itu perhatikan nilai tempat pada bilangan desimal berikut ini. Nah, baca dulu ya. Untuk contoh berikut ini, 286,271. Apakah cara membaca ini benar atau salah? Ya, salah. Untuk membaca yang benar adalah 286,271. Di belakang tanda koma kita membacanya satu persatu angkanya. Nah, 286,271. Ingat ya nak ya, di belakang tanda koma itu nilainya tidak sama dengan yang di depan tanda koma. Maka nilai yang di belakang tanda koma itu dibacanya satu persatu angkanya. Nah, bagaimana dengan nilai tempat 2 di sini? 2 menduduki nilai tempat sebagai ratusan, sedangkan 8 menduduki sebagai nilai tempat puluhan, sedangkan 6 di sini sebagai satuan. Nah, lanjut. Kalau untuk 2 di belakang tanda koma itu menduduki tempat sebagai persepuluhan, selanjutnya 7 sebagai perseratusan, 2 di belakang koma, 2 angka di belakang koma sebagai perseratusan, 1 angka di belakang koma sebagai persepuluhan. Berarti kalau 3 angka di belakang koma, maka menduduki nilai tempat sebagai perseribuan. Seandainya Miss punya lagi angka selanjutnya, perhatikan angka keempat. Bilangan keempat di belakang tanda koma menduduki sebagai bentuk persepuluh ribuan. Itulah nilai tempat pada bilangan desimal. Kita lanjut ya mengerjakan contoh bilangan desimal. Nah, perhatikan soal-soal penjumlahan yang pertama, yaitu 0,6 ditambah 12,4. Apa langkah yang pertama yang kamu ingat untuk mengerjakan soal 0,6 ditambah 12,4? Soal penjumlahan pecahan desimal. Ayo, ada yang tahu langkahnya? Iya, untuk mengerjakan soal seperti ini dengan mudah dapat kita hitung, yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Untuk menghitung cara bersusun ke bawahnya, ingat syarat utamanya, yaitu ratakan atau luruskan komanya terlebih dahulu. Ingat ya, tanda koma harus kita ratakan terlebih dahulu. Posisi koma di bilangan yang pertama dengan posisi koma di bilangan selanjutnya harus diratakan, harus lurus, harus sama bentuknya. Kenapa? Kalau nanti beda bentuknya, maka hasil penjumlahan atau pengurangannya menjadi suatu hasil yang salah. Untuk itu perhatikan contohnya baik-baik. 0,6 ditambah 12,4. Nah, ini dia. Bagaimana anak Miss? Apakah ini sudah rata? Sudah ya, karena posisi bilangan desimalnya sudah rata, bila tanda komanya, maka dapat kita hitung penjumlahan bersusun ke bawahnya. Ayo, selanjutnya kita akan hitung seperti menghitung penjumlahan biasa. Untuk itu, anak Miss perhatikan dengan baik caranya, yaitu 6 ditambah 4. Berapakah 6 ditambah 4? 10, benar. Tulis 0 di sini, maka naik 1 ke atas. Ini 1 ya nak Miss ya. Nah, selanjutnya 1 ditambah 0 ditambah 2 adalah 3. Nah, sebelum ke angka selanjutnya, ingat peletakan tanda koma harus sejajar. Selanjutnya lagi turun 1. Nah, berarti sudah kita dapat hasilnya yaitu 13,0. Nah, di sini Miss akan ingatkan, jika nanti ada bilangan 0 di belakang tanda koma,
itu boleh kita hilangkan, boleh kita coret, maka jawabannya adalah 13. Tidak usah lagi ada 0 di belakang. Nah, kalau nanti 0-nya di depan Miss, bolehkah kita coret? Tidak boleh. Nanti beda artinya. Nah, tapi kalau dia di belakang, paling akhir, boleh kita coret. Kalau di tengah-tengah bagaimana anak Miss? Apakah boleh dicoret hilang atau bagaimana? Nah, kita simak dulu contoh kita yang kedua, yaitu 6,02 ditambah 3,68. Di sini perhatikan, 0 di sini letaknya di awal, di tengah, atau di akhir? Iya, di tengah. Kalau di tengah kira-kira ini boleh kita coret atau enggak? Tidak boleh. Namun kalau posisinya paling akhir, paling belakang, maka 0 tadi seperti yang ini, boleh kita coret. Kemudian nilai akhirnya boleh kita tulis kembali. Ayo kita kerjakan soal kedua. 6,02, tetap ingat meratakan atau meluruskan tanda komanya terlebih dahulu. Ditambah 3,68, yaitu 2 ditambah 8, 10, naik 1 seperti tadi, 1 ditambah 0 ditambah 6 adalah 7, ratakan tanda komanya, kemudian 6 ditambah 3 adalah 9. Sehingga 6,02 ditambah 3,68 adalah 9,7. Boleh nggak Miss tulis nolnya? Boleh. Tapi ingat seperti tadi, 0 di paling akhir kita coret, maka jawaban akhirnya cukup sampai 9,7. Bisa dimengerti anak Miss? Kita lanjut ya ke contoh kita yang ketiga. Contoh kita yang ketiga yaitu 15,7 ditambah 16,21 ditambah 10,165. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 pecahan desimal. Untuk itu, kamu perhatikan bagaimana Miss mengerjakannya supaya nanti di tugas yang akan Miss berikan, kamu bisa mengerjakannya juga seperti contoh Miss. 15,7. Ingat ya, tadi kita akan meratakan atau meluruskan dulu yang namanya koma. Ya, lanjut. 15,7 ditambah 16,21. Lanjut, ditambah 10,165. Lihat, apakah tanda koma di sini sudah lurus? Ya, sudah lurus. Nah, kalau begini Miss, sudah 3 pecahan desimal, apakah bisa langsung kita hitung sekaligus? Tentu saja bisa kita hitung sekaligus. Perhatikan ya anak Miss, kalau nanti tidak ada bilangan di atasnya, boleh kamu tambahkan 0. Begitu. Kalau nggak ada nanti di atasnya, boleh ditambahkan 0. Dan harus ditambahkan dengan 0. Jangan bilangan yang lain, hanya boleh ditambahkan dengan 0 ya. Kita lanjut. 0 tambah 0 tambah 5 hasilnya 5. 0 tambah 1 ditambah 6 hasilnya 7. 7 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 10. 10 ya anak Miss. 0 di sini, satunya naik ke atas. Sebelum kita hitung, posisi tanda koma harus lurus atau sejajar. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. 1 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 0 adalah 12. Tuliskan 12, satunya naik ke atas. Kemudian 1 ditambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4. Ini tadi yang sejajar bilangan komanya ya. Selanjutnya, berarti kita mempunyai jawaban yaitu 42,075. Oke, bisa dimengerti anak Miss? Bisa kita lanjut ke contoh kita yang berikutnya? Nah, ini sudah masuk ke contoh pengurangan pecahan desimal. Langkahnya masih sama. Yang pertama sekali yaitu ratakan atau luruskan komanya terlebih dahulu. Tuliskan angka atau pecahan desimalnya 0,5 dikurang dengan 0,26. Nah, Miss bagaimana dengan bilangan seperti ini?
Ya seperti tadi, harus kita tambahkan 0 di atasnya supaya bisa kita hitung. Nah, ini kita tuliskan 0 di atasnya. Kalau sudah ditulis 0 di atasnya, sekarang kita kurangkan. Apakah 0 bisa dikurangi dengan 6? Tidak ada ya sesuatu yang bisa dikurangi dengan 6. Yang tidak ada dikurangi dengan 6, berarti nggak bisa. Maka harus kamu pinjam dari sebelahnya, Miss. Ini dipinjam, maka ini berubah jadi 4. Di sini jadi ada 1. Kemudian, karena ini ada 1, maka kita boleh baca jadi 10 dikurang 6 adalah 4. Nah, yang ini tadi kan 5, sudah berubah menjadi 4. Maka 4 dikurang 2 adalah 2. Ratakan bilangan desimalnya atau tanda komanya, kemudian kurangkan bilangan selanjutnya. Oke, 0 di depan apakah boleh kita coret? Tidak boleh. 0 di tengah-tengah juga tidak boleh dicoret. Maka langsung tuliskan jawabannya 0,24. Bukan 0,24 ya nak, tapi 0,24. Kita lanjut ke contoh kita yang selanjutnya, yaitu contoh selanjutnya. Contoh kelima, yaitu 47,6 dikurangi 5,4. Nah, perhatikan contohnya. 6 dikurang 4 adalah 2. Komanya jangan lupa harus sejajar. Selanjutnya 7 dikurang 5 adalah 2. Selanjutnya 4 dikurang 0 adalah 4. Berarti jawabannya adalah 42,2. Nah, bagaimana untuk bilangan yang seperti ini? Apakah untuk mengerjakannya sama seperti penjumlahan 3 pecahan desimal tadi? Ya, boleh. Boleh saja langsung disusun. Tapi kalau kamu belum bisa, boleh juga seperti ini. Perhatikan contohnya yang Miss berikan. 48,25 dikurang 12,68. Ini kita kurangi dulu. 5 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam. Ini 1, maka 15 dikurang 8 adalah 7. 12, ini tadi udah dicoret ya, maka tinggal 1. 1 dikurang 6 tidak bisa, pinjam lagi. Pinjam, ini jadi 7, yang ini jadi ada 1 lagi, dibaca menjadi 11. 11 dikurang 6, 5. Jangan lupa bilangan koma, tanda komanya. Selanjutnya, di sini sudah 7 kan? 7 dikurang 2 adalah 5, 4 dikurang 1 adalah 3. Apakah ini sudah selesai anak-anak Miss? Belum ya, ini belum selesai. Kenapa? Karena kita masih mau menghitung bilangan pecahan desimal yang lainnya, yaitu 4,5. Di mana Miss tulis 4,5? Apakah di belakang di sini 4,5? Apakah seperti itu? Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, tapi kita akan menuliskannya dengan tanda koma yang sejajar. Ingat tanda koma kita yang sejajar di mana? Di sini. Komanya aja dulu tuliskan. Selanjutnya, bilangan di depan koma itu 4. Tuliskan 4. Belakang tanda koma itu 5. Tuliskan 5. Nah, kalau begini, tinggal kita hitung sekali lagi. 7 dikurang nggak ada. Nggak apa-apa kalau mau kamu tuliskan 0. Nah, untuk membantu kita menghitung pengurangan pecahannya, 7 dikurang 0 adalah 7, 5 dikurang 5 adalah 0, turunkan tanda komanya sejajar atau lurus, 5 dikurang 4 adalah 1, 3 turun ke bawah. Berarti 48,25 dikurang 12,68 dikurang 4,5 adalah 31,07. Bagaimana cara kita yang kedua? Coba kamu simak untuk pengerjaan cara kita yang kedua. Cara kedua, Miss akan susun langsung pecahan-pecahan desimalnya. 48,25 dikurang 12,68
Selanjutnya dikurang 4,5. Ingat ya, ini harus lurus. Ini harus lurus. Nah, tarik garis, kita akan kurangkan. 5 dikurang 8 apa bisa? Nah, ini nggak ada kan anak Miss? Buat aja di sini 0. 5 dikurang 8 tidak bisa, kita coret. Ini ganti jadi 1, di sini dibaca 15. 15 dikurang 8, 7 kurang 0, 7. Kemudian 1 dikurang 6 apa bisa anak Miss? Nggak bisa Miss. Kita coret yang ini. Ganti jadi 7. Satunya udah dipindah di sini. 11 dikurang 6. Berapa ya? 11 kurang 6. 5. 5 dikurang 5. 0. Kemudian ingat tanda komanya harus sejajar. Nah, yang ini bukan 8 ya anak Miss, sudah berubah menjadi 7. 7 dikurang 2, 5. 5 dikurang 4, 1. Lanjut, 4 dikurang 1 adalah 3. Kita akan memperoleh hasil yang sama. Bisa dimengerti anak-anak Miss? Sampai di sini dulu materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Miss harapkan semua anak-anak Miss sudah bisa mengerjakan soal-soal yang akan Miss berikan. Tetap semangat dan jangan lupa kumpul tugasnya. Terima kasih.